Selamat siang pendidik Indonesia, salam pendidikan. Halo, aku ingin mengenalkan tentang Teaching.id. Teaching.id merupakan one-stop service platform pendidikan yang ditujukan untuk para guru Indonesia. Teaching.id bercita-cita untuk membangun pendidikan Indonesia melalui guru-guru dengan memberikan dukungan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kompetensi para guru. Kami hadir untuk guru Indonesia sejak tahun 2017. Hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 10.000 guru yang mendaftar di website Teaching.id. Tidak hanya guru-guru Indonesia yang bergabung dengan Teaching.id, namun lebih dari 300 sekolah dan beragam komunitas pendidikan yang juga ikut bergabung di dalamnya. Terdapat 6 fitur yang mendukung peningkatan kompetensi guru pada Teaching.id, yaitu media sosial, lowongan kerja, forum, blog, training, dan marketplace. Yuk daftarkan diri Anda di website Teaching.id segera.
Selamat siang pendidik Indonesia, salam pendidikan. Halo, aku ingin mengenalkan tentang Teaching.id. Teaching.id merupakan one-stop service platform pendidikan yang ditujukan untuk para guru Indonesia. Teaching.id bercita-cita untuk membangun pendidikan Indonesia melalui guru-guru dengan memberikan dukungan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kompetensi para guru. Kami hadir untuk guru Indonesia sejak tahun 2017. Hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 10.000 guru yang mendaftar di website Teaching.id. Tidak hanya guru-guru Indonesia yang bergabung dengan Teaching.id, Halo Klevians, perkenalkan nama aku Coach Zia dan aku Coach Arya. Kami adalah adalah Coach Coding di Klevio Coder Camp. Apa itu Coach Coding? Coach Coding adalah orang yang membantu teman-teman yang ingin belajar programming dengan cara yang seru. Kenapa melatih dan bukan mengajar? Nah, karena tugas kami selain memperkenalkan keahlian coding kepada teman-teman, kami juga membantu teman-teman untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan agar dapat menjadi pembelajar yang mandiri di dunia teknologi dan dapat melakukan berbagai hal-hal yang bermanfaat. Apa itu Klevio Coder Camp? Klevio Coder Camp adalah sekolah programming yang mengajarkan keahlian coding dari anak-anak hingga dewasa. Tapi sebetulnya yang dipelajari anak-anak di Klevio lebih dari itu loh. Karena metode mengajarnya yang sangat unik. Sampai Klevio sempat mendapatkan penghargaan internasional dari Lego Foundation dan Asoka Changemaker sebagai pionir di dunia pendidikan masa depan. Apa sih yang akan dipelajari anak-anak di Klevio? Nah, yang pertama, dengan belajar coding, anak-anak akan belajar mengembangkan pola pikir logis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memecahkan masalah. Bill Gates berkata, belajar menulis program dapat memperluas daya pikir, membantu kita berpikir dengan baik, dan menciptakan cara pikir yang bermanfaat untuk semua bidang. Kedua, di Klevio, anak-anak akan membuat game. Pastinya seru dong ya, tapi game seperti apa? Nah, anak-anak akan membuat game yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, anak-anak juga belajar peka untuk melihat masalah yang ada di lingkungannya. Karena game yang dibuat berdasarkan masalah yang ada di sekitarnya. Contohnya, teman-teman ada yang gak suka belajar sejarah kan? Nah, teman-teman tinggal bikin game tentang sejarah yang asik dimainkan. Jadi, selain asik main game juga, kalian akan belajar sejarah juga. Ketiga, di Klevio, anak-anak juga akan belajar mengembangkan social skills mereka. Seperti komunikasi, berempati, bekerja sama dalam tim, bahkan menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat. Nah, selain itu, anak-anak juga di Klevio akan belajar 5 karakter. Yang pertama, ada grit, social intelligence, creativity, self-control, dan leadership. Yang terakhir, di Klevio anak-anak akan belajar tentang entrepreneurship, di mana anak-anak akan mencari solusi yang kreatif untuk menyelesaikan masalah di sekelilingnya dan membuat perubahan dengan berinovasi. Klevians, programming adalah superpower. Tahu kenapa? Karena dengan kita belajar programming, kita bisa membuat karya. Itu bisa dari rumah, bahkan dari kamar kita sendiri. Yang dimana hasilnya itu bisa berguna untuk dunia. Nah, di Klevio kita itu punya yang namanya Coders Out. Langsung aku bacain aja ya. Coders Out. Programming is a superpower. With this, I promise. Number 1, to use my power for good and not for evil. Number 2, to always upgrade my skills and share my knowledge with the world. Number 3, to help make the world a better place by using my super skill, creativity, and goodwill.
Nah, tadi kan aku barusan udah bacain isi dari Coders Oath-nya Clevio nih. Nah, aku mau kasih tahu kalian nih, maksud dari Coders Oath itu apa sih? Jadi, Coders Oath itu merupakan janji yang dibuat oleh teman-teman kita yang belajar programming. Karena apa? Programming kan adalah superpower. Jadi kita itu harus menggunakan superpower kita itu untuk kebaikan. Dan kita juga harus mau berbagi kemampuan kita, superpower kita kepada dunia, supaya dunia itu menjadi tempat yang lebih baik. Keren kan? Tapi apa di Clevio hanya belajar itu aja? Enggak dong. Yang pastinya Clevio juga ada belajar untuk membuat aplikasi, membuat mobile game, bahkan membuat website. Nah, teman-teman udah tahu kan Clevio Coder Camp itu apa? Tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama Coder-Coder di Clevio Coder Camp dan menjadi Technopreneur Cilik yang dapat membuat teknologi cerdik untuk merubah dunia menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Halo Clevians. Pelita, Pahlawanku. berharga, Superhero. luar biasa. Guru SD saya waktu sebelum istirahat dan sebelum pulang, beliau mengadakan kuis namanya yang bisa istirahat dan yang bisa pulang. Dari situ beliau menanamkan pemikiran cepat, fokus, dan kreatif. Jadi pada saat itu aku dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Dan hukumannya adalah aku harus berdiri di depan kelas. Dan itu menurut aku sangat memalukan karena berdirinya sampai waktu istirahat. Tapi sampai saatnya dewasa aku berpikir bahwa itu adalah cara guruku untuk memberi efek jerak kepada para muridnya. Saat uji kom, ada satu guru yang bilang, kalau kamu selalu merasa apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah keberuntungan, maka kamu tidak menghargai usahamu sendiri. Yang pertama, yang positifnya adalah semua guru memberikan ilmunya, experience-nya gimana caranya mengembangkan diri dan juga gimana caranya agar mengembangkan karakternya kita nih seperti itu. Nah di situ juga saya belajar gimana caranya menjadi orang yang disiplin waktu, orang yang disiplin tentang kerjaan dan juga orang yang disiplin tentang toleransi di kehidupan bermasyarakat. Saat sekolah dasar, ada salah satu guru yang membuat aku tertarik dengan pelajaran matematika. Awalnya tidak tertarik, tetapi karena guru itu mengajarkan dengan cara yang menyenangkan, disitulah aku mulai tertarik dengan pelajaran matematika sampai saat ini. Dampak positif yang saya rasakan dari pengalaman saya waktu SD tersebut yaitu guru saya menanamkan pemikiran untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan cepat, kreatif, dan fokus. Jadi karena aku dulu pemalu dan aku sangat sulit untuk berbicara depan orang, jadi guruku memberikan suatu cara atau tantangan kepadaku untuk selalu berpidato di depan teman-temanku setiap minggunya. Dan menurut aku sangat berterima kasih karena dari situ aku bisa sekarang belajar berbicara depan orang dan lebih percaya diri lagi untuk mempresentasikan sesuatu. Aku selalu belajar untuk selalu menghargai ilmu yang kita dapat, karena ilmu itu akan kita rasakan esok hari ataupun di masa depan. Berkat beliau, saya bisa menjadi orang yang disiplin, orang yang menghargai waktu dan juga orang yang berani berbicara dan tampil di muka umum ataupun di hadapan teman-teman semua ataupun di hadapan orang banyak tanpa harus grogi lain. Jangan menyerah dan terus mencoba, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Pesan untuk guru, terus semangat untuk memajukan Indonesia dengan mencerdaskan generasi bangsa. Aku tahu untuk menjadi guru itu tidak mudah dan tidak semua orang itu juga bisa menjadi guru. Maka dari itu semangat terus berjuang karena generasi selanjutnya sangat membutuhkan guru semuanya. Dan semua murid-murid pasti menerapkan nilai-nilai yang Anda berikan untuk masa depan. Semangat terus untuk para guru dalam mengajar anak didiknya, jangan pernah menyerah dan terus maju. Tentunya tetap semangat untuk memberikan experience yang luar biasa kepada anak murid penerus bangsa sehingga mereka bisa
membentuk karakter dan juga mereka bisa menciptakan sebuah karya yang bermanfaat untuk dirinya sendiri bahkan untuk orang lain. Terima kasih telah membimbing dan mengajarkan kita bukan hanya materi pelajaran, tetapi banyak pengalaman yang tersirat yang telah disampaikan saat di kelas. Selamat Hari Guru Nasional 2021. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Nasional 2021, kami bangga kepada Anda. Belajar coding dan animasi tidak sesulit yang saya bayangkan. Bersama Clevio membuat kami menjadi nggak takut, kemudian belajar coding dan animasi juga menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Saya Irene sebagai Kepala Sekolah SMP Santa Ursula BSD. Nama saya Ibu Sisil, saya mengajar matematika di SMP Santa Ursula BSD. Nama saya Ana Paskastiningsih, saya guru di Taman Bermain, anak usia 3-4 tahun. Saya Ibu Yanti, saya guru di Taman Bermain dan Taman Kanak-kanak. Oke, nama saya Catur, saya mengajar fisika di SMA. Saya adalah Kristriani, saya mengajar di tingkat SMA. Pendidikan menurut saya penting apabila kita mengikuti perubahan zaman dan apa yang menjadi kebutuhan siswa-siswa pada zamannya. Contohnya seperti saat ini ketika zaman milenial, anak-anak perlu mempunyai keterampilan yang berkaitan dengan teknologi. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus mengikuti perubahan zaman itu. Merubah sesuatu yang belum baik menjadi baik, yang pasti itu tidak hanya berlaku untuk anak didik aja, tapi lebih juga saya sebagai guru juga merasakan pendidikan itu di sini. Suatu proses di mana kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjadikan peserta didik manusia-manusia yang berkarakter. Dengan pendidikan juga peserta didik bisa menjadi cerdas, kemudian utuh, dan pada saatnya nanti
bisa melayani sesamanya. Masalah yang paling besar ketika anak itu tidak fokus, kemudian dia itu mengalami kesulitan di satu yang harusnya dia sudah bisa tetapi dia belum bisa, gitu. Dan itu menjadi buat saya tantangan, bagaimana si anak itu menjadi bisa. Biasanya untuk anak semakin berubah ke arah sini, saat ini anak-anak lebih sering ke arah inginnya semua itu serba spontan, serba cepat, dan tidak mau berlama-lama. Sehingga bagi kami pendidik perlu untuk kami juga bisa beralih secepat anak-anak itu. Tantangan pendidikan masa ini adalah karena anak-anak sekarang, peserta didik sekarang adalah generasi milenial yang mungkin mereka lebih familiar dengan teknologi, dengan jaringan internet. Tantangannya adalah guru-guru sekarang, para pendidik harus mengupdate pengetahuannya terus sehingga mereka, para pendidik kami semua ini tidak ketinggalan dengan mereka dan bisa mengikuti perkembangan mereka. Ini adalah hal yang menarik. Yang menarik di mana ternyata setelah saya mengikuti itu, saya menemukan alat bantu untuk pembelajaran yang lebih bervariatif. Dan menurut saya itu memudahkan, membantu anak untuk bisa yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Awalnya sangat-sangat ini apaan sih awalnya? Tapi setelah dari hari pertama dengan yang membawakan Mas Aris, kok saya lebih mempermudah untuk menangkapnya, dan dengan berbagai macam latihan-latihan yang terus dilakukan, oh ternyata coding itu seperti ini ya. Dan itu sebenarnya memang setiap di kehidupan kita sehari-hari itu sangat diperlukan. Terus terang, pelatihan hari ini sungguh sangat seru. Saya sangat tertarik dan sepertinya ingin mempelajari lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi. Misalnya dalam aplikasinya dan bagaimana sampai ke penerapan pada mata pelajaran yang saya ampu. Saya kira pelatihan preview hari ini memberikan wawasan baru bagi saya dan mungkin bagi teman-teman saya, karena selama ini saya hanya mendengar istilah coding, dan kalau saya mendengar coding, saya memikirkan bahwa itu adalah sesuatu yang sulit karena saya harus membuat program komputer dengan aplikasi yang mungkin sulit. Tapi ketika hari ini kami dilatih oleh Previo, ternyata dengan belajar beberapa aplikasi dan dikemas dengan metode yang menarik, saya merasakan bahwa coding yang selama ini saya anggap susah menjadi menyenangkan, dan itu menjadi tantangan bagi saya untuk selalu mengembangkan kemampuan saya khususnya di dalam bidang coding. Tentu saja hal yang penting yang didapat dari hari ini adalah yang tadinya mungkin menurut saya belajar coding dan animasi itu susah banget, ternyata bersama Clevio membuat kami menjadi nggak takut, kemudian belajar coding dan animasi juga menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Setelah belajar hari ini, saya tahu persis bagaimana coding dan animasi itu. Dengan memahaminya, ternyata belajar coding dan animasi tidak sesulit yang saya bayangkan. Ayo kita belajar coding dan animasi, nggak usah pikirkan yang sulit, tetapi pikirkan yang menyenangkan, karena itu menjadi menyemangati seperti hari ini. Jangan katakan tidak bisa sebelum kita mencoba. Dan saya rasa itu berlaku untuk semuanya. Jangan takut dulu sebelum kita mencoba. Coba dulu, baru komentar. Baik, bagi teman-teman sesama pendidik, jangan takut untuk kita terjun dalam dunia teknologi. Walaupun kita umur pun sudah zaman jadul, tapi kita bisa maju terus ke depan, karena ternyata banyak anak-anak muda yang akan bisa membantu kita untuk belajar lagi dan belajar lagi, karena sampai akhir hayat. Ya, mungkin jangan menganggap coding ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak bisa atau sangat sulit dipelajari, tapi kita coba saja bagaimana mempelajari coding, apalagi dengan Clevio, para pelatih bisa mengemas semenarik mungkin
dengan metode yang menarik sehingga kita pelatihan dari pagi sampai sore hari ini terasa menyenangkan dan tidak terasa lama dan tidak terasa pusing atau sulit, sehingga sungguh saya bisa memahami keterampilan untuk program coding. Jadi bagi teman-teman guru, teman-teman pendidik, silahkan menambah pengetahuan teman-teman semua tentang coding dan jangan khawatir bahwa akan banyak pelatih-pelatih khususnya dari Clevio yang akan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Siapa yang kalah dengan lomba cipta game nasional tahun lalu? Lomba nasional yang diadakan secara online dengan lebih dari 100 peserta. Tahun ini, Clevio ingin mengajak teman-teman semuanya untuk merayakan Hari Guru Nasional dengan membuat sebuah karya berupa game edukasi. Karena tahun ini, Lomba Cipta Game Nasional yang berlangsung mengangkat tema Guru sebagai pahlawan di masa pandemi. Teman-teman bisa membuat sebuah karya game edukasi ataupun game yang mengapresiasi guru-guru yang telah mengajar kalian. Untuk tahun ini, tidak cuma para siswa aja yang bisa mendaftar. Spesial Hari Guru Nasional, kita mengajak para guru untuk mengikuti Lomba Cipta Game Nasional. Apakah lombanya hanya bisa diikuti oleh coder Clevio? Tentunya tidak. Lomba Cipta Game Nasional bisa diikuti oleh teman-teman yang belum pernah mengikuti kelas atau teman-teman yang belum pernah mengenal dunia coding. Lalu, yang belum bisa bikin game, bagaimana Kak? Nah, jangan khawatir. Untuk teman-teman atau guru yang belum pernah bikin game, Clevio menyediakan workshop bikin game gratis loh. Tunggu apa lagi? Yuk ajak temanmu untuk mendaftar dan menjadi juara selanjutnya di Lomba Cipta Game Nasional 2021. Untuk informasi pendaftaran, bisa hubungi nomor di bawah ini ya, di 081241243883 atau di 081212860444. Oke, baik. Masih di setting dengan tim kami, mungkin sebentar lagi akan ditampilkan untuk sharing screen-nya. Baik, silakan Pak Ahmad. Saya tidak di lomba kali ini saya berpartisipasi di kategori guru. Nah, untuk tema game kali ini, Pak Ahmad boleh diulang dengan lebih jelas karena suaranya terputus-putus. Tes. Jelaskan suara. Halo? Sudah lumayan. Silahkan dilanjutkan. Oke, saya ulang ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Profesor Tidar. Pada lomba kali ini, saya berpartisipasi dalam kategori guru. Oke. Pada lomba kali ini, saya mengambil tema Teacher Be Hero. Ya, I think ini sangat relate dengan
judul perlombaan kita kali ini tentang guru sebagai pahlawan di masa pandemi. Dan banyak sekali yang bisa memegang bahwa guru itu sebagai pahlawan. Sekarang guru itu bukan pahlawan di saat pandemi aja. Di saat tidak pandemi juga itu sebagai pahlawan. Pahlawan apa aja kalau kata orang bilang dan lain sebagainya. Nah, lanjut saja saya akan mempresentasikan sebuah game untuk animasi singkat. Nah, ini ada tampilan UI awal. UI awal ketika kita klik maka dia akan ada animasi singkat kayak gini. Kemudian untuk mengetahui apa sih game ini tentang apa, ini ada about this game. Yes. This game about story seorang diri tentang kita singkat seorang yang bernama Aska dan dia belajar online saat pandemi ini. Oke, next. Lanjut. Oke. Kita play. Nah, di sini kita mulai dari screen ketika Aska masih tidur. Dia masih tidur, telat, cara membangunkannya seperti biasa. Kadang-kadang kita juga menggunakan alarm dengan HP dan ini sangat relate dengan kehidupan. Dan klik HP-nya, maka dia akan ada suara ya lebih yang bisa membangunkan si Aska ini. Nah, di sini di screen ini kita bisa berjalan seperti biasa. Kemudian di situ ada kasur dan ketika kita menari, seperti menari. Dan di sini ada ucapan terima kasih bagi kalian yang sudah memainkan game ini. Oke, next. Kita lanjut. Nah, di gambar komputer ini ketika disentuh maka kita akan memulai pelajaran online. Ya. Turn on. Oke, kita masih set nah, di sini by the way ada beberapa pelajaran atau sektor pelajaran yang kita ambil. Itu ada matematika, kemudian ada game stretch, Inggris, sejarah dan IPA. Nah, sini kita harus menjawab dengan benar 5 tambah 4 yang 5 kurang 1 tambah 5 kali 2 seperti biasa. Seperti kita ketahui kalau perkalian itu harus kita dahulukan dalam menggunakan matematika. 5 kali 2 10 ditambah 4. Next. Nah, kita belajar soal lanjutan matematika. 10 dibagi 2, 5 ditambah 3, 8 ditambah 1, 7 ditambah 5, 12. Pada screen ini, kenapa saya mengambil satu tema screen ini? Di saat pandemi tidak memungkinkan bahwa ada murid-murid yang mungkin dikategorikan ada bisa dibilang ada nyentil atau kurang memperhatikan. Kira dia membuat onar yang membuat pembelajaran terganggu. Maka di sini setiap guru itu berbeda-beda. Nah, pada game kali ini saya memutuskan untuk out atau mengeluarkan diri dari screen. Nah, kemudian ini soal bahasa Inggris. Kemudian ya, keyword smart. No. Nah, ketika salah mungkin tadi ada salah typing atau yang lain, nah dia akan seperti ini. Ada backdrop, sorry. Ya, mungkin dari game yang bisa saya lakukan ini kita bisa yaitu di sini kita bukan cuma membuat tapi menambah wawasan player yang memainkan game kita. Kemudian
2021. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad yang telah mempresentasikan mengenai game yang telah dibuat. Pak Ahmad ini adalah salah satu guru yang terpilih menjadi 5 besar di kategori guru. Yang tentunya selanjutnya kita akan melanjutkan ke presentasi yang berikutnya, yaitu dengan Ibu Imelda Putri Anggraini dengan judul karya yang dibuat Tebak Kata. Halo, selamat siang. Selamat Bu siang, Imelda. Kak. Sudah siap dengan presentasinya, Bu? Siap. Boleh silakan Ibu Imelda untuk sharing screen terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat, Kak? Oke, sudah terlihat. Sekarang Ibu Imelda silahkan presentasikan tentang karya yang telah dibuat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para juri. Saya sangat senang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kakak sekalian dan adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan game yang saya buat. Game ini bertema Guru sebagai Pahlawan di Masa Pandemi. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imelda Putri Anggraini, saya perwakilan guru dari SMKN 1 Gunung Putri. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan game yang saya buat. Game yang saya buat ini namanya adalah Tebak Kata. Nah, saya membuat game ini menggunakan konstruk 2. Game ini untuk membantu guru pada saat pandemi yang harus tetap berjuang untuk memberi pengetahuan atau materi kepada siswa. Di masa pandemi ini, pembelajaran di sekolah masih terus berjalan. Siswa diharuskan belajar secara daring di rumah masing-masing. Sebagai guru, kita harus membuat strategi atau trik supaya siswa tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Game ini dibuat untuk mengajak pemain, khususnya siswa-siswi, untuk mendapatkan pengetahuan umum dengan menggunakan metode permainan tebak kata. Pada game ini, siswa dapat mengetahui pengetahuan, yaitu apa saja alat-alat yang digunakan guru di masa pandemi untuk menunjang pembelajaran yang efektif. Nah, di game ini juga untuk melatih otak dan kecepatan mata dalam melihat beberapa huruf yang membentuk sebuah kata. Game sederhana ini juga untuk menumbuhkan kemampuan berpikir dan memahami sesuatu yang ada di sekitarnya. Mungkin langsung saja saya akan mendemokan dari game yang saya buat. Ini sebentar. Oke, di tampilan awal ini nanti ada 3 button. Pada sebentar. Di tampilan paling awal ini ada menu ya, menunya ada 3, play, rules, dan exit. Nah, di menu rules ini untuk memberitahu bagaimana cara memainkan si game tersebut. Di sini tebak gambar atau tebak kata yang ada di samping layar. Ketika susunan katanya itu akan teracak dan kita harus menyusun kata tersebut supaya menjadi satu kata dengan yang benar. Saya break dan coba mainkan. Di sini ada 2 clue, yaitu clue yang pertama adalah kumpulan kertas yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan dan gambar. Nah, clue yang kedua adalah gambar di samping kanannya itu. Nah, jika kita sudah tahu kata apa yang harus masukkan ke dalam kolom-kolom yang kosong, itu kita hanya bisa mendrag setiap hurufnya untuk menjadi kata
agak ngebug. Mohon maaf. Jadi di game ini tuh kita harus pas menaruh setiap kolom-kolomnya. Nah, jika dia berhasil jadi satu kata, dia akan muncul good job, next, dan semuanya akan bergerak. Nah, ini bisa langsung next, dan semuanya akan ada 10 level. 10 level, jadi setiap menunya itu dia mempunyai soal-soal yang berbeda-beda. Nah, ini dari soal-soalnya ini, dia itu akan nanti yang digunakan setiap harinya guru. Setiap hari gurunya ini menggunakan aplikasi apa saja, terus alat-alat apa saja yang digunakan. Nah, jika sudah semuanya selesai, itu nanti akan muncul menu seperti ini. Sebentar, saya akan play menu penutupnya. Nah, jika semuanya semua level sudah terlewati oleh siswa ini atau pemainnya, akan muncul layar seperti ini. Congratulations, kamu berhasil memenangkan games ini dengan baik. Nah, hal-hal yang menarik dari game ini yang pertama adalah pemain diharuskan menebak kata dan menyusun kata agar dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Yang kedua adalah kontrol yang sederhana, hanya drag and drop. Jika dimainkan di handphone atau tab dan segala macam, itu hanya drag and drop saja. Yang ketiga dibutuhkan pengetahuan dan adanya backsound yang membuat siswa atau pemainnya merasa senang. Jadi sebenarnya misi dari game ini adalah menebak kata yang sesuai dari pecahan-pecahan huruf yang teracak. Dan adapun manfaat-manfaat dari game ini, yang pertama adalah meningkatkan interaksi antar siswa. Jadi siswa pada saat pandemi ini dia tidak bosan dan jenuh ketika suatu guru ini menjelaskan semua materi. Jadi ada game satu tebak kata ini. Yang kedua adalah meningkatkan percaya diri kepada siswa. Yang ketiga, meningkatkan ingatan anak. Bermain tebak kata akan mengubah fokus kelas. Tadinya berpusat kepada guru, tapi ketika ada game tebak kata ini fokusnya akan ke siswanya, karena dia akan mencari dan berpikir apa kata-kata yang harus ia susun ke dalam kotak-kotak tersebut. Dan yang terakhir adalah siswa ini menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran yang mengasihkan gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imelda atas presentasinya yang telah dilakukan dan juga penjabarannya mengenai game yang telah dibuat. Selanjutnya, masuk ke presentasi berikutnya di kategori guru. Sudah ada Niken Juwita dengan The Mighty Mita. Halo Ibu Niken. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu Niken. Sudah siap dengan presentasinya? Sudah. Boleh untuk sharing screen terlebih dahulu? Iya. Sudah terlihat? Oke, sudah. Baik, untuk Bu Niken silahkan presentasi mengenai karya yang telah dibuat. Oke. Good afternoon, everyone. This is my presentation about the game that I have created for Lomba Cipta Game Nasional. Before that, let me ask teachers, instructors, and jury, have you faced this challenges during PTMT or work from home, dirty dishes, and people come to our house just to ask something, and Abang Paket, the delivery guy, and even our own children, we get distracted by them, don't we? And by some degree, we can be very overwhelmed, we can be sad and also angry. All these negative emotions, we can prevent it
actually, but not every teacher realizes it. So, since teachers are a vibrant person, it could affect their surrounding, including their students and also their family. So, this actually based on the research by Gali Sakitli, Work from Home dan Dua Mata Pedangnya, that already published. There are four biggest struggle when we work remotely. The first one is the collaboration online, the loneliness, and not being able to catch up, and also the distraction by so many things. And this research also discussed and also published in International Journal of Science and Technology. And this conflict and also this problem faced by teachers in Indonesia are a real problem. So based on this basic knowledge, I created the character for my game, which is Miss Mita. I draw Miss Mita myself and also all the sprites in this game using Construct 3. Miss Mita is a vibrant teacher. She's also a mother, a wife, and she worked from home for PJJ during the pandemic. And at home, she has double duty, which is to teach online and to do the domestic work. And also, she struggled with anxiety. She's easily distracted, but she also a determined teacher, so she wants to achieve all the teaching tasks. And the game is called Mighty Mita, the Mighty Mita. And it's me, myself, I'm the creator of the game. I'm Nika Juwita, as Bahasa Indonesia teacher from Sekolah High School Indonesia High School program in South Jakarta. What is the purpose of this game? The first one is for the teachers. For the teachers, I present this game for all teachers, and I want them to adapt to the different situation. Yeah. And then the second is to be determined to achieve the teaching task at home, even though they're distracted by so many things at home. I want them to stay mindful and be aware on their own emotions. That for the teachers. And in general, I want people to build empathy to teachers and have fun. This is how we play the game. This game actually divided into 3 levels. On the first level, Miss Mita will move in 8 directions using the arrow key in our keyboard, and she has to catch up all the tasks such as checking emails, help students' anxiety, and also creating video pembelajaran, and etc. And when she achieves a score 50, you will proceed to the next level. And every 10 score and its multiple, there will be a tick mark to make it look accomplished. On the second level, the duty of Miss Mita is to still teaching task, and also plus domestic work. And the domestic work will be divided into 4 levels. The first one is furnitures, and then dirty dishes, and then devices and cables are everywhere. And the domestic work is the logical consequences of doing teaching remotely, because this is like dua mata pedang. If we do the teaching task properly, our domestic work is abandoned. And for this obstacle, the cross mark will result on the top of the page as consequences. And also all these furnitures are solid block. But in level 2 also, there are solution for this. There is magic wand, and if Miss Mita touch or take the magic wand, the magic Mita will come and help her to finish the domestic work, such as mengambil jemuran, and then clean up the cables and the devices. And yeah, this is the nice part of the second level. And if you achieve score 110, you will proceed to level 3.
What's on the level 3? The duty is added after the basic duty is teaching, and then she also has to do the domestic task. But in a different level, she also needs to manage her emotion because she can be angry. And if Miss Mita touch the devil Mita, which is the red one, she will go back to the previous level, which is level 3 from the beginning. But if she touches the big Mita devil, she will proceed to the beginning of the game, which is level 1, and that's really dangerous. But also, I have the things to help Miss Mita, which is do the prayer. The prayer icon will show up in every 20 seconds, and if Miss Mita touch the prayer icon, the devil will slow down. And this is the message that we can slow down anger or our emotion by do the religious things. Okay, let me demonstrate the game. Stop sharing dulu ya. How to stop share? Oh, sorry. This is the wrong level. I have to start from the beginning. Can you listen to the sound? Wait. Oh. Okay, do you listen to the sound of the game? Belum terdengar suara dari gamenya. Okay. It should be pop up somewhere. Let me stop sharing first. Okay, there you go. Okay, this is the game. Mighty Mita. This is the profile of Mita that she has to adapt. Press space. And we enter level 1. Press space. We have to catch up all the tasks like checking students' assignment, answer students' anxiety, and also checking emails. Okay. Through 32, you can see the tick mark. Okay, that's for level 1, and if you
I mean 50, you'll get the yeah. Let's continue to level 2. Kita has to like look at the furnitures and the abandoned domestic work at home. And as 10 multiples, there will be another task abandoned. So this is the result of having a very good task. It's a logical. The teaching task very nicely. The other task is abandoned. This is the daily struggle of teachers. After it reached, we need something to fix this. So Miss Mita will catch a magic wand right here, and the angel will appear. And when the angel touch the domestic work, it will disappear. Also the cross mark on the top, and then she can move freely and continue her work. Okay, and it has to achieve like 110 works, and yeah, we succeeded doing the second level. And on the third level, she has to accomplish, but she has to prevent herself not to get out by her own anger, especially the big one. Okay, this is difficult. Any evil that makes her not able to control her emotions while doing the teaching task. I'm going to demonstrate when I touch the okay, it will. Oops, be more mindful, Mita. There are reminders that the work might be overwhelming, the internet connection might trouble, but you have to stay mindful, teachers, and find prey object to slow down the devil. We press enter, and if we touch the big, this is a small, the reminder will come up again, and we anticipate. I'm trying to get out by the biggest devil and biggest anger. You will lose. And if we press, okay, this is a reminder. Practice your mindfulness so you can be more focused on your teaching activities and don't let external factors affect you. And if we press space, it will go to the first level. It's so dangerous. Okay. And I'm going to end this, but I can show you how this game will end. I'm not going to demonstrate it from the beginning because it takes time. It's too challenging to achieve the final stage. So I'm going to demonstrate. I'm going to show you the video when I succeeded and achieved the final stage last night. Oh, it's still uploading. It's still buffering. Oh, it can't be played. Wait. Okay, this is how the game will end. Oh, Mama offline ya? Hey, Mama offline. Hey.
Wait, am I offline? Can you still see my presentation? Because I have reminder here that I'm offline. Masih terlihat presentasinya dan Okay, masih thank online you. Bu Niken. Alright. And then you win after you reach 100. This is the end of the game. Miss Mita achieved and she can accomplish the task without having disturbed by negative emotion. So let me go back to the presentation again. What's interesting on this game is that the reality bites. Jemuran, cucian piring, and also the WhatsApp chat. So many students get anxiety and they cry in their phone during the PJJ, and we have to answer that. We have to help them, and also that the teachers are human. They can be angry, they can be sad and overwhelmed. And the third one is the small and big evil. The small evil will repeat to the level, and the big one will repeat the whole levels. And then the solution to problems, creating a sense of achievement, this magic one, and sense of achievement will increase dopamine level of the players. And the last one is that every problem has solution, and all teachers know that. If we believe that the things can go work nicely, it will work nicely. Okay, thank you teachers for listening to my presentation. Have a nice day. Oke, terima kasih untuk Bu Niken telah mempresentasikan dan juga mendemokan video atau game yang telah dibuat pada Lomba Cipta Game. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke presentasi berikutnya, masih di kategori guru, yaitu Bapak Riza Hidayat dengan nama karya Online Learning in the Pandemic Era. Oke. Apa suara sudah terdengar? Halo, Pak Riza? Ya, halo. Ya, suara sudah terdengar. Sudah siap dengan presentasinya, Pak? Sudah, insya Allah. Silahkan untuk di sharing screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, untuk Pak Riza silakan untuk mempresentasikan karya yang telah dibuat. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Clevio Camcoder yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan game yang sudah saya buat. Perkenalkan, nama saya Riza Hidayat. Saya perwakilan dari SMP IDN Boarding School Cabang Pamijahan, yang insya Allah pada kesempatan siang kali ini saya akan mempresentasikan game yang sudah saya buat yang berjudul Learning in Pandemic Era. Oke, yang pertama, mengapa alasan game ini dibuat? Yang pertama tentu saja game ini dibuat untuk saya ikut sertakan dalam kegiatan Lomba Cipta Game Nasional yang diadakan oleh Clevio Coder Camp dengan tema Guru sebagai Pahlawan di Masa Pandemik dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Yang kedua, untuk media edukasi dan pembelajaran bagi para pengguna game. Karena di dalam game ini, teman-teman atau adik-adik bisa belajar pelajaran-pelajaran dasar dari berbagai mapel yang tersedia. Yang selanjutnya, menggambarkan situasi pembelajaran online pada masa pandemi ini, di mana peran guru perlu kita apresiasi. Karena dengan situasi dan kondisi seperti ini, para guru masih tetap semangat dan berinovasi dalam mendidik dan mencerdaskan bangsa. Baik, yang selanjutnya saya akan mempresentasikan game yang sudah saya buat. Pertama, kita klik tombol bendera hijau ini. Silahkan klik tombol play untuk memulai permainan. Nah, selanjutnya akan muncul tombol play di sini. Kita klik untuk memulai, dan nanti akan muncul animasi loadingnya. Kita tunggu sampai 100%, maka setelah itu akan terjadi percakapan antara guru dan murid yang membahas tentang bagaimana kesiapan tentang belajar online hari ini. Oke,
Oke, jika sudah siap, maka di sini akan ada tombol siap ya. Kita klik, maka akan muncul tampilan percakapan murid. Nah, nanti setelah percakapan murid ini selesai, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman beranda yang berisi mapel-mapel yang tersedia dalam game ini. Silahkan pilih pelajaran yang ingin kamu pelajari. Nah, pertama di sini ada tombol bantuan ya, untuk teman-teman yang bingung atau kesulitan dalam permainan game ini. Di sini sudah ada tombol bantuan yang menjelaskan bagaimana cara bermain gamenya. Kita akan coba klik. Nah, di sini cara bermain gamenya, yang pertama kita harus mempelajari semua mata pelajaran yang tersedia dengan baik. Ya, baik itu matematika, English, dan IPA. Kemudian ada tekan tombol repeat untuk mengulangi pelajaran. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari semua mata pelajaran, kita harus menekan tombol tugas untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, yaitu Bu Sriningsih. Dan selanjutnya, tekan tombol pesan untuk menyampaikan pesan selamat Hari Guru kepada Bu Sri. Oke, ini cara bermainnya. Kemudian kita akan coba klik tombol kembali. Kita akan coba mempelajari semua mata pelajarannya. Yang ingin kamu pelajari. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang pelajaran matematika. Pelajaran matematika. Sekarang kita akan belajar matematika dengan tema berhitung. Nah, di sini untuk pelajaran matematika temanya adalah berhitung. Baik. Nah, kita harus memperhatikan dengan baik agar nanti kita bisa mengerjakan tugas dengan benar. 7, 8, 9, 10. Nah, salah satu fitur yang ada di game ini, jika kita belum mengetahui angka berapa itu, maka kita tinggal mengklik aja angkanya, maka nanti akan terdengar suaranya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengulangi, teman-teman bisa mengklik tombol ini. Ya. Kita akan coba belajar tentang pelajaran English. Silakan pilih pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk pelajaran English, tema pelajarannya adalah tentang nama-nama hewan. Nah, di sini sudah ada 3 hewan. Ya. Silahkan perhatikan dengan baik dan ikuti apa yang diucapkan oleh narator. Animals. Nah, Elephant. yang pertama ada elephant, gajah. Elephant. Dia akan mengulangi 3 kali. Ya, naratornya akan Lion. mengulangi Lion. pronunciation-nya Cow. sebanyak 3 kali. Cow. Nah, jika kita bingung, masih bingung terhadap hewan apa ini, tinggal diklik aja. Nanti akan muncul suaranya. Lion. Seperti ini ya. Lion. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang Silahkan mapel pilih IPA. pelajaran yang pelajaran IPA. Nah, di pelajaran IPA Sekarang ini kita akan mempelajari belajar tentang ilmu perubahan wujud pengetahuan benda ya. alam. Dengan tema perubahan Kita akan wujud tunggu benda. sampai pelajaran selesai. Silahkan perhatikan dengan baik. Proses Nah, yang membeku. pertama ada proses perubahan wujud benda, yaitu membeku. Merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Sudah ada deskripsinya juga apa itu menguap. proses membeku. Menguap merupakan perubahan wujud Begitu dari juga dengan cair menguap menjadi gas. dan Proses mencair. mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, kemudian kita akan kembali dan sekarang kita akan Silakan mengerjakan pilih tugas pelajaran yang ingin dengan kamu mengklik tombol pelajari. tugas yang ada di sisi kiri game ini ya. Nah, di sini kita diharuskan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan mapel yang sudah kita pelajari, yang mana setiap mapel akan mempunyai satu pertanyaan.